Ya, untuk selanjutnya materi sejarah minat untuk IPS, ya, untuk peminatan IPS akan membahas tentang sejarah Indonesia yang materinya tentang kerajaan-kerajaan dan juga kesultanan-kesultanan Islam yang bercorak maritim. Untuk lebih lanjutnya, waktu dan tempat disediakan untuk Pak Rudi. Silakan Pak Rudi. Halo, Silakan cek. untuk menyampaikan materinya. Ya, suara ada, Suaranya ada, Bu? bagus. Ada. Ya, Buat suara bagus Pak Rudi, silakan. share screen-nya udah Ya, muncul, Bu? PowerPoint juga bagus. Ya, screen-nya udah Ya. bagus, suara udah bagus. Virtual background-nya juga sudah sangat bagus sekali Pak Rudi. Oke ya, mungkin terima kasih sebelumnya buat Bu Yati ya yang telah memandu dalam kegiatan pembelajaran dalam jaringan atau daring di sini, yaitu dengan menggunakan aplikasi ya, aplikasi Zoom. Ya, semoga aja dengan pembelajaran kali ini kita masih tetap semangat dan juga selalu diberi kesehatan, kelancaran, dan juga apa yang Bapak sampaikan kepada kalian, yaitu mengenai materi untuk pertemuan sekarang, walaupun tidak secara langsung bertatap muka, semoga dapat dipahami dan juga mudah dimengerti oleh kalian, ya seperti itu. Namun sebelum ke dalam pemaparan materi, ya sebelumnya Bapak mohon maaf. Untuk sekarang bapaknya juga sama seperti kalian di rumah ya. Kalau tadi Bu Yati, kemudian Bu Tantan, Bu Ai itu pada di sekolah, tadi dalam menyampaikan materi ataupun membantu dalam jalannya pembelajaran untuk pertemuan kali ini. Cuman untuk Bapak pribadi, Bapak sekarang dalam pembelajarannya sama di rumah seperti kalian, ya dikarenakan dengan kondisi badan yang tidak sehat ya. Bukan kurang sehat tapi tidak sehat ya, udah beberapa hari. Ya mungkin suara Bapak juga seperti ini, mohon maaf kalau misalkan suara Bapak kurang jelas ya ataupun kurang keras, bisa kasih kode sama kalian, boleh acungkan tangan atau apalah ya. Mungkin kalau misalkan Bapak lihat ada yang mengacungkan tangan, mungkin Bapak akan mempersiapkan kalian untuk berbicara kalau misalkan ada yang ingin disampaikan kepada kalian. Seperti itu ya. Bapak minta doanya aja dari kalian, semoga dalam penyampaian materi untuk pertemuan sekarang bisa berjalan dengan lancar dan juga kalian mudah untuk memahami materi-materinya. Karena mungkin udah sekian lama ya kita tidak berjumpa, tidak bertatap muka di kelas ya, untuk khususnya untuk kelas 11 IPS 1, kemudian 11 IPS 2, 11 IPS 3, 4, 5, yaitu kalian udah kenal lah sama Bapak ya, karena dari kelas 1 juga kalian udah belajar sejarah minat dengan Bapak, yaitu di kelas 10 kemarin, yaitu dengan materi akhir, yaitu kita sempat membahas kehidupan manusia purba lebih diperdalam ya, kemudian juga selanjutnya. Nah, sekarang di kelas 11 itu kita melanjutkan sebenarnya materi-materinya. Cuman untuk materi-materi di kelas 11 di sini itu lebih kita lanjutkan untuk lebih memperdalam wawasan kita dalam dalam pembelajaran sejarah, khususnya untuk yang ilmu peminatan. Sebenarnya untuk sejarah Indonesia ataupun sejarah minat itu tidak berbeda ya, dalam pembahasannya masih sama saja. Kalau misalkan di sejarah Indonesia kan kalian udah pernah membahas yaitu mengenai kerajaan-kerajaan gitu kan. Kerajaan-kerajaan baik itu Hindu, Buddha ataupun Islam, itu yang udah disampaikan oleh sama Ibu Yati. Nah, sekarang kalian udah kelas 11, kalian juga belajar sama yaitu mengenai kerajaan. Cuman di sini kita akan lebih memperdalam yaitu ke dalam kemaritiman. Apa itu kemaritiman? Itu kemaritiman yang bercorak Hindu, Buddha, dan juga ada kemaritiman yang bercorak Islam. Seperti itu. Nah, itu yang akan kita lebih diperdalam untuk pertemuan kali ini. Cuman mungkin Bapak sebelum ke lebih dalam dan menyampaikan materi untuk kesempatan kali ini, oke, Bapak akan juga mengenalkan sekilas-sekilas materi, yaitu mengenai pembelajaran sejarah peminatan, yaitu untuk di kelas 11 ya, yaitu untuk di semester 1 seperti itu. Ntar akan Bapak sampaikan. Cuman sebelum ke sana juga Bapak ingin mengabsen dulu untuk kelas 11 IPS 1. Silakan coba kasih kode tangan
Oke, Asih ada ya, Sarial juga dan juga yang lainnya ya. Tolong semangat senyum ya. Walaupun Bapak lagi sakit seperti ini, kalian harus tetap senyum dan semangat ya. Bapak juga masih kuat untuk menyampaikan materi kepada kalian. Oke, mohon maaf ya untuk kelas 11 IPS 1 tidak bisa Bapak sebut namanya satu persatu ya. Kemudian juga untuk 11 IPS 2 mana? Coba Bapak lihat untuk 11 IPS 2. Coba kasih kode tangannya ke atas. Oke, ada ya, Nurisani ya, kemudian juga yang lainnya, Ismi juga ada ya. Ini yang Bapak kelihatan, nggak kelihatan semuanya ya, Nur Aziza. video-videonya. Cuman yang kelihatan Bapak sebut aja namanya seperti itu. Tolong tetap semangat ya untuk yang lainnya juga. Kemudian yang ketiganya kelas 11 IPS 3. Mana yang 11 IPS 3 ada nggak? 11 IPS 3 pada masuk nggak? Oke, ada ya IPS 3 itu Raisa ya. Kemudian juga Zika. Kemudian siapa lagi itu ya, nggak bisa kelihatan semua. Ya semoga aja IPS 3 juga semakin meningkatkan motivasi belajarnya, semakin semangat juga ya. Kemudian untuk kelas 11 IPS 4, mana 11 IPS 4? Acungkan tangan. Ada. Ada, Inggit ada. ada Inggit ya, Inggit ada Fitri ya. juga, kemudian Muhammad Nazmudin juga ada ya. Hmm. Selamat beristirahat, tapi beristirahatnya sambil kalian belajar ya, seperti itu. Kemudian terakhir untuk kelas 11 IPS 5. Mana 11 IPS 5 ada? Mana nih 11 IPS 5? Oh, ada Siti Coba Sophia tuh. Siti ada Sophia, satu. Silvi, Nur Aisyah. Oke, Nur Aisyah ada ya. Tolong untuk yang lainnya juga kasih video dong ya. Biar kelihatan, jangan dimatiin videonya. Tapi kalau untuk suara baru di-unmute ya, seperti itu. Oke, Bapak udah absennya dari PS1 sampai PS5. Cuman untuk pertemuan selanjutnya, ntar kalau udah berakhir masa pandemi ini, kita tatap muka, ya Bapak hanya belajar untuk jadwal sekarang itu hanya kelas dari 11 IPS 1 sampai 11 IPS 3. Itu yang Bapak ajar di kelas 11. Untuk kelas 11 IPS 4 sampai IPS 5-nya itu ntar kalian akan bertemu dengan Pak Otim. Ya, seperti itu untuk sejarah minatnya. Jadi Bapak hanya pegang 3 kelas untuk kelas 11 ya. Tapi tetap sama saja, mohon belajar sama siapa-siapa. Yang penting kaliannya giat belajar, semangat ya. Harus bisa mempunyai rasa apa ya, rugi kalian tidak belajar tatap muka tapi digantikannya ntar ketika tatap muka, seperti itu. Ya, lanjut aja. Mungkin untuk di background kali ini ya bisa kalian sambil lihat ya share screen-nya ataupun PowerPoint-nya. Di sini udah Bapak menunjukkan. Di sini sejarah itu kelas 11 semester 1 yaitu mengenai peminatan ilmu-ilmu sosial. Kalian udah tahu ya nama Bapak siapa? Masa udah lupa ya, baru beberapa bulan kita tidak bertemu, tidak bertatap muka, jangan sampai dilupakan. Ya, seperti itu. Kemudian juga untuk slide selanjutnya ya, di sini ada biodata singkat. Sebenarnya ini Bapak membuat sekalian juga untuk membuat ntar materi untuk kelas 1. Jadi Bapak buatkan biodata singkatnya gitu kan. Karena untuk kelas 1 kan belum sempat bertatap muka, belum tahu siapanya, belum tahu orangnya yang mana. Kalau kalian ya udah tahu Bapak siapa-siapa namanya gitu kan. Di sini ada biodata singkat ya, kalian udah gak usah disebutin lagi. Nama Bapak masih tetap, umur Bapak masih bertambah ya dari tanggal lahir, kemudian alamat juga masih tetap ya, seperti itu. Nah, di sini untuk slide selanjutnya ya. Untuk PowerPoint-nya tulisannya kelihatan dengan jelas nggak? Coba kasih kode jempol. Coba kasih kode jempol, jelas nggak? Oke, ya kalau jelas alhamdulillah. Takutnya nggak kelihatan sama kalian. Tapi kalian tetap ya fokusnya itu jangan hanya ke PowerPoint-nya saja, tetapi di sini kalian harus juga lebih ke mendengarkan apa yang Bapak sampaikan kepada kalian. Sebelum ke sini Bapak lupa ya untuk mengenai pengabsenan ya. Sekarang Bapak akan share dulu yaitu menggunakan Google Form, di mana di dalam Google Form di sana kalian harus yang pertama mengisi nama kelas ya. Di sana kalian mengisi kelas sesuai dengan kelasnya masing-masing. Kemudian yang ketiga itu Bapak tambahkan ketika sekarang berjalannya pembelajaran Zoom daring, coba yang menggunakan laptop ataupun HP screenshot ya untuk bukti. Nah, ntar bukti screenshotnya dikirimkan ke dalam Google Form yang udah Bapak lampirkan di dalamnya. Jadi yang pertama ada nama, yang kedua kelas, yang ketiga
bukti screenshot dari mengikuti pembelajaran daring. Yang terakhir yaitu berbentuk resume ya. Jadi silakan kalian resume materi yang Bapak sampaikan sekarang, ntar dikirimkan di dalam Google Form yang akan Bapak share alamatnya. Entarlah ketika udah beres lah ya, itu berikut absen sama share. Dan juga dalam pengabsenan untuk pengumpulan dalam Google Form di sana, yaitu Bapak batasi waktunya. Tidak sampai besok, tetapi sampai pukul 10 malam nanti ya. Jadi kalau misalkan lebih dari jam 10 malam, itu berarti tidak mengumpulkan ya, karena itu Bapak tutup sampai jam 10 malam. Jadi ada masih banyak waktu untuk kalian. Ya, untuk mempersingkat waktu seperti itu. Kemudian juga untuk slide selanjutnya tadi dari setelah perkenalan, di sini ada daftar isi, di mana ini gambaran buat kalian materi-materi yang akan kalian pelajari di semester 1 di kelas 11 di sini. Yaitu yang pertama yaitu mengenai bab 1 ataupun kerajaan maritim. Itu bertepatan kerajaan maritim di Indonesia di sini akan dibahas dalam pertemuan kali ini, gitu kan. Itu dalam bab 1 akan Bapak bahas, yaitu secara singkat, padat, dan juga insya Allah jelas. Semoga kalian pahami dari materi yang Bapak sampaikan. Kemudian juga di bab 2, yaitu ada pengaruh pemikiran baru dan juga revolusi dunia. Itu ntar untuk materi selanjutnya, hanya Bapak mengasih gambaran saja. Di sini pengaruh pemikiran baru, yaitu adanya pengaruh peristiwa-peristiwa besar di dunia, yaitu seperti Renaissance, kemudian merkantilisme, reformasi gereja, kemudian juga Aufklärung, dan juga revolusi industri. Itu untuk pemikiran-pemikiran baru di Eropa ya, yang itu di dunia. Kemudian juga ada revolusi dunia, yaitu seperti revolusi Amerika, kemudian Prancis, Cina, kemudian Rusia, dan juga Indonesia. Itu yang akan kita bahas, yaitu di mana revolusi perubahan ya. Kemudian yang selanjutnya bab 3 yaitu perkembangan paham-paham besar, yaitu paham-paham seperti paham demokrasi ya, yang sudah tidak asing sama kalian. Paham demokrasi itu apa gitu kan. Itu akan ada paham-paham selanjutnya, yaitu yang akan kita bahas di dalam pertemuan bab 3. Kemudian juga ada di pertemuan ataupun di bab 4, yaitu pengaruh dari Perang Dunia I dan juga Perang Dunia II. Perang Dunia I pengaruhnya sampai terbentuknya apa, seperti LBB. Kemudian ada juga Perang Dunia kedua sampai terbentuknya PBB, seperti itu, Liga Bangsa-Bangsa, ataupun perdamaian ya, sampai ke perdamaian dunia dari dampak Perang I dan juga Perang Dunia Kedua. Seperti itu. Ntar kita akan bahas ya. Jadi tidak lepas dari materi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Yati, yaitu dalam materi sejarah Indonesia ya. Jadi di sini kita akan bahas lagi. Oke, langsung saja di sini, yaitu mengenai bab 1 yang akan kita bahas di pertemuan sekarang ya. Di sini sebenarnya ada banyak kerajaan, cuman hanya sebagian yang Bapak masukkan gitu kan. Bapak lebih akan membahasnya itu ke dalam kemaritimannya saja. Nah, kalian juga harus ketahui dulu maritimnya itu apa gitu kan ya. Karena kan untuk di sejarah Indonesia dibahas itu kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Nah, di sini kerajaan-kerajaan besar yaitu maritim, yaitu berhubungan dengan laut ataupun kelautan, yaitu di mana dalam sektor suatu perdagangan, yaitu terjalinnya yang dilakukan oleh para pedagang-pedagang, yaitu baik dari kerajaan Sriwijaya, kemudian ada juga Mataram kuno, kemudian Majapahit sama Singasari, itu yang corak Hindu-Buddha. Kemudian di Islam juga ada kerajaan Banten dan juga yang lainnya. Ntar kita bahas ya. Oke, kemudian yang selanjutnya, di sini dalam pembahasan bab 1 kali ini apa saja sih yang akan dibahas? Yaitu yang pertama definisi budaya maritim ya. Apa sih maritim itu? Kemudian yang kedua, terbentuknya perdagangan internasional, yaitu masa kuno dari masa praaksara sampai adanya kerajaan, timbulnya interaksi itu dalam sektor perdagangan internasional. Kemudian yang ketiga, kerajaan maritim yang bercorak Hindu-Buddha dan juga Islam. Apa saja sih kerajaan maritimnya yang bercorak Buddha ataupun Islam? Dan yang terakhir yaitu pengaruh kerajaan-kerajaan maritim pada masa Hindu-Buddha ataupun pada masa Islam. Seperti itu. Itu yang akan kita bahas dalam pertemuan sekarang. Oke, silakan kalian persiapkan alat tulis ya untuk membantu ntar kalian mengetik di dalam Google Form, yaitu supaya tidak lupa ya.
Jadi supaya kalian lebih cepat juga dalam mengerjakan resume tersebut. Ya, jangan lupa Bapak ingatkan, tolong di screenshot ya bukti kalian mengikuti pembelajaran dalam jaringan di sini ataupun yang itu menggunakan aplikasi Zoom. Ya. Oke, di sini yang pertama, definisi budaya maritim. Nih, jadi sebelum ke sana, kalian coba perhatikan gambar di sini. Apa yang ada di pikiran kalian dari gambar di sini? Coba, tahu lah ya. Kalau tahu, kasih jempol. Tahu nggak? Tahu apa ini gambar? Tahu nggak? Kasih jempol, coba. Nah, gini, kasih jempol. Tahu nggak? Kalau tidak, bisa lambaikan tangan. Seperti uji nyali. Ya, nggak apa-apa. Di sini kalian lihat di sini itu ada gambar yaitu seperti bukan seperti lagi sih tapi ini melambangkan perahu yaitu di atas air yaitu di lautan. Nah, kenapa sih Bapak memasukkan gambar seperti ini? Kalian lihat ke sampingnya ke sini yaitu ada syair ataupun bait lirik lagu yang mungkin kalian ada yang tahu ataupun ada yang tidak ya. Ya semoga aja kalian tahu di sini ada nenek moyangku seorang pelaut. Ini merupakan lagu yang menceritakan tentang nenek moyang ketika zaman dahulu yaitu bahwasannya nenek moyang kita itu sudah ada menggunakan dalam sektor perdagangan yaitu lebih sektornya itu di lautan seperti itu. Mungkin yang penasaran ya kalian bisa dengarkan dulu lagunya ya Bapak sengaja masukkan karena supaya kalian tidak melupakan masa kanak-kanak kalian ya seperti apa yang dikatakan oleh Insinyur Soekarno, jangan sesekali melupakan sejarah karena kalian juga di waktu kecil memiliki sejarah ya, yaitu salah satunya dengarkan lagu yang Bapak putar seperti ini ya supaya kalian tidak penasaran. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebar di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Oke, itu ya. Itu lagu masa kecil, tapi di mana di dalamnya itu menceritakan nenek moyangku seorang pelaut gemar mengudi luas samudra. Yaitu di mana ketika dalam pembahasan kali ini, itu kan kita akan membahas yaitu kemaritiman karena kemaritiman itu berhubungan dengan laut seperti itu. Yaitu di mana adanya sektor perdagangan yang dilakukan oleh para kerajaan-kerajaan besar yang sampai menguasai yaitu luasnya Nusantara yang ada di Indonesia gitu kan seperti itu ya mungkin seperti itu ya lagunya itu hanya mengingatkan saja karena itu masih berhubungan yaitu nenek moyangku seorang pelaut ya makanya Bapak masukkan gambar yaitu itu sebenarnya perahu yaitu namanya perahu bercadik ya mungkin kalian masih ingat di materi pembelajaran waktu di kelas 10 kemarin yaitu adanya perahu bercadik yaitu sebagai alat transportasi ya yaitu menggunakan jalur laut yang sering digunakan juga untuk dalam berlayar dan juga melakukan sektor perdagangan. Kemudian juga di sini adanya kata maritim. Pak Dudi, tolong suaranya Pak Dudi. Pak Dudi. Pak Dudi. Pak Dudi tolong di-unmute dulu. Nah itu. Udah Bu, Ya. ada? Ya. Bisa dilanjut? Ya, lanjut. Oke. Makasih Bu Yati ya.
Itu karena ada bertemunya dua negara, yaitu negara Asia, yaitu negara India dan juga negara Cina. Itu ketika melakukan sektor perdagangan, yaitu melewati, yaitu selat, yaitu salah satunya Selat Malaka yang menjadi gerbang utama. Ya, makanya di sini dalam perdagangannya itu ketika zaman dahulunya itu menggunakan yaitu sektor kelautan ataupun laut dalam maritim. Kemudian maritim juga diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu disebut dengan maritim, berkenaan dengan laut, berhubungan dengan pelayaran dan juga perdagangan di laut. Itu yang dilakukan. Perdagangannya apa saja? Ntar kita akan bahas dalam perdagangannya, yaitu lebih ke perdagangan rempah-rempah ya yang dilakukannya. Seperti itu. Ntar kemudian selanjutnya. Nah, di sini sejarah mencatat bahwa sejak masa praaksara, masyarakat Nusantara telah memiliki kemampuan berlayar dengan menggunakan perahu bercadik. Nah, dari nenek moyangnya juga dari zaman sejak dulu kala, memang masyarakat Nusantara itu sudah mengenal pelayaran ataupun menggunakan transportasi, yaitu dengan menggunakan perahu, yaitu perahunya apa? Perahunya perahu bercadik di sana. Itu untuk sektor perdagangan yang dilakukannya, itu kan. Begitu pula dari yang mencari rempah-rempah baik dari India ataupun Cina, itu sering melewati ke Nusantara. Mereka sering berlabuh di Nusantara juga dan juga mencari rempah-rempah yang ingin dijadikan suatu untuk memperbaiki perekonomian ketika zamannya. Kemudian juga, mohon maaf. Kemudian juga di sini ada relief ya ataupun ukiran yang mungkin kalian juga pernah melihat secara langsung, yaitu relief yaitu dari Candi Borobudur, yaitu berbentuk perahu ya. Yaitu di sini dari gambar tersebut yang ada di relief Candi Borobudur tersebut itu kemampuan maritim zaman Hindu-Buddha sudah dibuktikan dengan adanya relief Candi Borobudur tersebut. Ya mungkin kalian ketika kalau kelas 11 kalian mungkin ada studi lapangan, kalian berkunjung ke Candi Borobudur, coba cari relief gambar perahu yang ada di Candi Borobudur, karena itu merupakan suatu pembuktian yaitu adanya kerajaan ataupun kemampuan maritim ketika zaman Hindu-Buddha ya, seperti itu. Kemudian juga di sini yaitu yang selanjutnya terbentuknya perdagangan internasional, yaitu ketika pada masa kuno ya. Di sini ada peta yang Bapak cantumkan di sini. Ini sebenarnya yang dikasih tanda merah, yaitu ini merupakan jalur-jalur perdagangan yang dilalui gitu kan ya, dari India kemudian Cina lewat Selat Malaka ke sini sampai ke Selat Sunda Jawa sampai ke Maluku. Di sini itu merupakan jalur-jalur kontak perdagangan yang dilalui gitu kan. Itu untuk mengenai kemaritiman ataupun perdagangan yang dilakukan baik itu India ataupun Cina ya, sampai ke kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara mempengaruhi ya, seperti itu. Oke, kontak perdagangannya yang pertama itu melalui apa saja? Yaitu melalui yang pertama Selat Malaka, kemudian pantai barat Sumatera, Selat Sunda juga terlewati, kemudian Laut Jawa ya di sini Laut Jawa, kemudian Selat Makassar sampai ke Maluku di sini. Ini yang jalur-jalur yang kasih tanda merah ini merupakan jalur-jalur yang dilalui yaitu dalam sektor kemaritiman ataupun perdagangan ketika zaman itu. Kemudian di sini yang kedua, terjadi penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara. Kenapa sampai terjadi? Yaitu karena banyaknya para pedagang dari India ataupun Cina ketika melewati wilayah-wilayah Nusantara atau laut-laut yang ada di Nusantara. Di sini yaitu Selat Malaka yang menjadi gerbang utamanya sektor perdagangan. Di sini ketika para pedagang-pedagang dari India ataupun Cina selain dari mencari rempah-rempah, mereka juga sampai menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara, seperti itu. Sampai akhirnya masyarakat pribumi itu juga ikut, yaitu dalam adanya agama yang masuk, karena sebelumnya kan ketika pada masa praaksara yaitu menganut kepercayaan, masih ingat kalian ya, animisme sama dinamisme gitu kan, itu ketika awal-awalnya. Kemudian adanya persebaran agama yaitu agama Hindu dan juga Buddha, kemudian sampai Islam, kemudian sampai bangsa-bangsa
Portugis ataupun Inggris dan juga yang lainnya masuk ke Indonesia, itu terus saling berkaitan itu. Kemudian juga di sini kebudayaan Hindu-Buddha sampai masuk ke Nusantara karena merupakan Selat Malaka yang menjadi gerbang utama yang menghubungkan pedagang India dan juga Tiongkok dengan Nusantara. Ini ya, ini sektor yang menjadi pusat perdagangan ketika itu, gitu kan, sampai masuk ke Nusantara, membuat masyarakat Nusantara tidak dapat terhindar dari pengaruh luar. Pengaruh luarnya apa? Yaitu dari kebudayaan atau walaupun agama dari Hindu-Buddha, seperti itu ya. Sampai di sana dapat dipahami? Coba acungkan jempol. Kodenya tetap acungkan jempol. Dapat dipahami? Oke, ya, semoga aja kalian masih ada gambaran waktu pembelajaran di kelas 10 waktu di sejarah Indonesia. Kemudian di sini komoditasnya apa saja sih yang diperdagangkan? Yaitu yang diperdagangkan yang pertama itu kayu manis ya. Kayu manis itu lada ya. Kalau rasanya itu lada, sering dijadikan sebagai bumbu ya, bumbu masakan ketika zaman dahulu. Kemudian juga cengkeh. Kalian tahu lah cengkeh itu sama ya, rempah yang kering. Itu kalau sekarang itu sering dijadikan sebagai rokok ya, rokok kretek kalau nggak salah itu ya. Itu untuk cengkeh. Cengkeh itu ada salah satu untuk dijadikan rokok kretek. Itu sama rempah-rempah juga. Kemudian juga ada pala juga. Nah, untuk pala ini, pala juga sama kering. Ini harganya sangat melunjak mahal gitu kan. Pala di sini tuh berasal dari daerah Maluku ya. Komoditasnya itu untuk pala tersebut. Ini yang dikomoditkan diperdagangkan ketika zaman dari ketika India, Cina, kemudian sampai berhubungan dengan Nusantara dalam kemaritiman ataupun perdagangan sampai terbentuknya kerajaan yang ada di Indonesia bercorak Hindu dan juga Buddha. Ya, tak lupa juga di sini kan kalian masih ingat lah, Bapak tidak akan membahas, cuman akan mengingatkan saja, yaitu teori masuknya Hindu-Buddha. Ketika di kelas 10 kan ada beberapa teori yang udah Bapak sampaikan juga, sama Bu Yati juga udah disampaikan, kan ada teori masuknya Hindu-Buddha di mana yang lebih mengikat, yaitu bahwasannya Hindu-Buddha itu ada gitu kan masuk ke Indonesia, yaitu seperti yang pertama ada teori Brahmana, kemudian Waisya, kemudian dia arus balik dan juga Sudra yang terakhir. Ya, kalian juga mungkin masih ingat ya, Bapak tidak akan lebih membahas ke sana, tapi di sini Bapak akan lebih juga membahas ke kemaritimannya. Itu hanya mengingatkan saja, itu teori-teorinya. Nah, di sini kerajaan maritim yang bercorak Hindu-Buddha, Bapak hanya memasukkan sebagian saja, tidak semuanya yang Bapak masukkan. Sebenarnya banyak ya kerajaan maritim yang bercorak Hindu-Buddha. Ini lebih ke perdagangan yang dilakukan, yaitu adanya suatu kekuasaan dalam sektor perdagangan, adanya kalau negara Sriwijaya dengan ini saling berebutan gitu kan. Ini kemaritiman kerajaan-kerajaan besar yang akan mempengaruhi ke dalam sektor perekonomiannya. Seperti itu. Di sini yang pertama Bapak masukkan kerajaan Sriwijaya. Kemudian yang kedua kerajaan Mataram kuno. Dan yang ketiga yaitu kerajaan Singasari, kemudian yang keempat kerajaan Majapahit. Nah, itu yang akan Bapak jelaskan kerajaan-kerajaan maritim yang bercorak Hindu-Buddha. Tapi di sini Bapak akan lebih membahas ke kemaritimannya saja, gitu kan ya, seperti apa sih Sriwijaya ataupun Mataram kuno dalam kemaritimannya, seperti itu. Oke, langsung saja yang pertama. Di sini ada kerajaan Sriwijaya ya. Bisa kalian lihat, kerajaan Sriwijaya itu merupakan kerajaan besar dan juga daerah kekuasaannya itu sangat luas untuk Sriwijaya ya. Bisa kalian lihat, ini merupakan peta wilayah kekuasaan Sriwijaya ya. Begitu sangat luas karena merupakan kerajaan Buddha terbesar yang ada di Indonesia itu untuk Sriwijaya. Kemudian yang keduanya mencapai masa kemasan yaitu pada masa pemerintahan Raja Bala Putra Dewa. Mungkin udah dibahas juga ya waktu di kelas 10 itu kan ya, karena ada beberapa raja yang menguasai ya. Kemudian juga di sini Sriwijaya menguasai aktivitas perekonomian di sekitar Selat Malaka, Tanah Gentingkra dan juga Selat Sunda. Kemudian beberapa peninggalan yang dapat ditemukan hingga saat ini antara lain yaitu Candi Muaro Jambi,
Candi Muara Takus, dan juga Candi Biaro Bahal ya. Dan juga Bapak tambahkan juga di sini untuk mengenai Kerajaan Sriwijaya, bukti kemaritiman Sriwijaya apa saja sih? Yang pertama, pusat kekuasaan di sebelah utara Sungai Musi untuk letak dari Sriwijaya itu sendiri. Kemudian memiliki wilayah kekuasaan dari Kamboja ya, Thailand, kemudian Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, kemudian juga pesisir Kalimantan. Itu merupakan wilayah kekuasaan yang dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya. Ya, yang sampai akhirnya kan pantas saja Sriwijaya disebut sebagai kerajaan yang begitu besar. Kemudian bukti kemaritiman Sriwijaya yang lainnya juga, yaitu adanya berhasil menguasai jalur perdagangan, yaitu yang tadi Bapak sebutkan, itu seperti Selat Sunda, kemudian juga Selat Malaka, Laut Jawa, bagian barat. Tapi yang menjadi gerbang utamanya itu merupakan Kepulauan Selat Malaka, itu yang merupakan jalur gerbang utama ketika India dan Cina ya sampai masuk ke Nusantara, mempengaruhi yaitu corak Hindu dan juga Buddha. Kemudian juga Sriwijaya membuktikan negara maritim karena menguasai jalur perdagangan. Jelas ya, tadi jalur-jalurnya sudah Bapak perlihatkan kepada kalian. Kemudian menurut sejarawan Inggris bernama Oliver William Walters, orang Melayu berlayar dengan kapalnya sendiri, dan orang Melayu adalah pelaut unggul, bahkan petunjuk perjalanannya digunakan Portugis untuk memetakan jalur laut. Nah, itu jalur yang dilakukan, yang dilalui oleh Sriwijaya, itu dilakukan juga oleh orang-orang Portugis. Jadi orang-orang Portugis ketika ingin masuk ke Indonesia, yaitu di pembahasan di sejarah wajib ya sama Bu Haji Teti itu kan ya, itu ketika awal-awalnya bangsa-bangsa Portugis ataupun Inggris masuk ke wilayah-wilayah Indonesia untuk menguasai Indonesia, itu orang Portugis juga bercermin melihat dari mengikuti jalur apa yang sudah dilalui atau yang dibuat oleh Sriwijaya ketika itu. Makanya salah satu sejarawan dari Inggris bernama Oliver William Walters, orang Melayu, karena Melayu ya untuk Sriwijaya itu berada di dekat daerah-daerah Palembang ya, dari sana. Itu orang-orang Melayu kapalnya mampu berlayar dengan kapalnya sendiri. Orang-orang Melayu adalah pelaut unggul, bahkan petunjuk perjalanan yang sampai digunakan oleh orang-orang Portugis. Kemudian juga ada juga menurut Krum, yaitu faktor yang membuat Sriwijaya berkembang dengan cepat. Yang pertama dari letak geografis. Letak geografisnya itu pelabuhan cocok ya untuk persinggahan pelayanan dari India ataupun dari Cina. Itu Sriwijaya, yaitu letaknya yang sangat strategis, yaitu yang dilalui dari India dan juga dari Cina. Kemudian juga pelabuhan Sriwijaya menjadi pusat perdagangan para pedagang Tiongkok dan juga India itu ya. Yang selanjutnya pusat perdagangan barang lokal untuk dikirim ke Tiongkok dan juga ataupun dikirim, baik itu dikirimnya ke India ataupun ke Cina. Jadi pusat perdagangan lokal itu jalur-jalurnya tetap dari dari Nusantara berhubungan dengan India, berhubungan dengan Tiongkok ketika zaman dahulu. Kemudian juga pusat pendidikan agama Buddha di Asia Tenggara. Nah, itu salah satunya Kerajaan Sriwijaya ya. Pusat pendidikan agama Buddha di Asia Tenggara, yaitu banyaknya biksu-biksu gitu kan, karena dalam penyebarannya itu banyak para kaum Brahmana ya, ataupun pemuka agama kan. Di sana itu dalam teori-teori Hindu Buddha juga itu banyak masuk-masuk para kaum Brahmana, sampai akhirnya masyarakat Nusantara terpengaruh dan masuk ke dalam yaitu mengikuti agama ajaran Hindu ataupun Buddha seperti itu. Kemudian juga masih tetap Sriwijaya masih ada ya. Di sini ada juga penyebab kemunduran Sriwijaya. Walaupun Sriwijaya itu merupakan disebut dengan negara yang sangat begitu besar dalam kemaritimannya, dalam sektor perdagangan, yaitu yang merupakan tempatnya strategis yang dilalui oleh India ataupun Cina. Di sini Sriwijaya juga sempat mengalami kemunduran. Yang pertama yaitu serangan dari Dharma Wangsa Teguh dari Kerajaan Medang ataupun Kerajaan Mataram kuno ya. Kerajaan Medang atau Kerajaan Mataram kuno itu bernama Dharma Wangsa Teguh. Itu Mataram cuman kalau disebut dengan Medang, awalnya itu Mataram kuno disebut dengan Medang itu oleh Empu Sinduk, yaitu dialihkan kerajaannya itu dari Jawa Tengah yaitu ke Jawa Timur
gitu kan ya. Dan dari serangan tersebut, serangan dari Darwangsa Teguh itu dari kerajaan Medang itu tidak menghancurkan Sriwijaya, cuman melemahkan kerajaan Sriwijaya yang tadinya menguasai yang begitu banyak daerah kekuasaan, sektor perdagangan yang berhubungan dengan Cina ataupun India gitu kan, tapi dapat dilemahkan oleh kerajaan Medang, yaitu oleh Dharma Wangsa Teguh. Kemudian ada juga serangan dari Rayandra Chola, ini dari India ya, serangan langsung dari India, yaitu dari kerajaan India, itu bernama kerajaan Chola Mandala. Siapa yang dari kerajaan Chola Mandala dari India di sini, yaitu bernama Rayandra Chola ya. Dari kerajaan Chola Mandala itu melakukan serangan 2 kali dari India ke Sriwijaya. Sama dari serangan tersebut itu menyebabkan lemahnya kerajaan dari Sriwijaya itu sendiri. Kemudian juga banyak daerah kekuasaan melepaskan diri ya, yang tadinya dikuasai oleh Sriwijaya, yaitu melepaskan diri dari penguasaan Sriwijaya di sana kan. Karena kenapa? Karena Sriwijaya itu semakin melemah sampai akhirnya daerah-daerah yang dikuasai oleh Sriwijaya itu melepaskan diri, yaitu memanfaatkan kelemahan yang dirasakan oleh dari kerajaan Sriwijaya itu sendiri, yaitu seperti daerah apa saja, yaitu seperti daerah Ligor, kemudian juga Tanah Genting, Kra, dan yang lainnya, itu yang pokoknya yang dikuasai oleh Sriwijaya ketika itu. Kemudian ada juga dari serangan Majapahit ya, yang merupakan kerajaan besar juga yang berhasil menaklukkan Sriwijaya ya, sampai akhirnya di sanalah kerajaan Sriwijaya itu menyebabkan adanya suatu kemunduran gitu kan dari kerajaan maritim. Mungkin seperti itu untuk kerajaan Sriwijaya. Kemudian selanjutnya ada juga kerajaan dari Mataram kuno ya. Ini sama bercorak Hindu Buddha dari kerajaan Mataram kuno di sini. Di sini dari kerajaan Mataram kuno bisa kalian lihat di slide-nya, yaitu ada dinasti ya. Yaitu ada beberapa dinasti ataupun wangsa ya. Ini biasanya lebih ke dalam sektor keturunan kekeluargaan. Dinasti yang pertama itu ada dinasti Senjaya, itu beragama Hindu dari Mataram kuno. Kemudian ada juga dinasti Shailendra, itu dari agamanya yang danutnya itu agama Buddha. Kemudian ada juga dinasti yang baru, dinasti Isana, yaitu yang dibuat oleh Empu Sindok ya, yaitu dimana yang dipindahkan oleh Empu Sindok dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Sebenarnya itu yang dibuat oleh Empu Sindok ya. Bisa kalian lihat di sini untuk kerajaan Mataram kuno juga, keberadaan 2 dinasti seperti Padepokan menunjukkan masyarakat Mataram kuno menjunjung tinggi toleransi ya. Baik itu karena walaupun berbeda agama, mereka sangat menjunjung toleransi. Kondisi tersebut dibuktikan dengan keberadaan beberapa candi berbeda corak di lokasi yang berdekatan. Itu sebagai contohnya itu ada, pernah kalian yang melihat Candi Prambanan? Itu Candi Prambanan yang bercorak Hindu dan juga Candi Sewu yang bercorak Buddha, itu sangat berdekatan ya. Itu merupakan suatu bisa peninggalan dari kerajaan Mataram kuno. Sekira ketika pada abad ke-10 terjadi bencana gunung meletus di Mataram kuno. Dampaknya Empu Sindok, dari adanya bencana alam tersebut, Empu Sindok yang membuat dinasti Isana di sana memindahkan pusat kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Ia membentuk dinasti Isana dan mendirikan kerajaan Medang Kamulian, atau yang tadi Bapak sebutkan kan Mataram ataupun kerajaan Medang gitu kan ya, yang ada tadi di pembahasan Sriwijaya juga seperti itu. Kemudian di dalam Mataram kuno itu untuk lokasi wilayahnya itu berada di daerah yang dialiringi sungai. Di sini itu ya ada sungai dari Sungai Progo, kemudian Sungai Bengawan Solo juga ya, kemudian juga Sungai Progowonto, itu yang merupakan sungai yang mengaliri ke daerah kerajaan Mataram kuno, sehingga menyebabkan kerajaan Mataram kuno itu subur, gitu kan ya, subur dalam suatu baik sektor pertaniannya karena dialiri dengan air. Sebenarnya itu lebih ke agraris ya, pertanian itu kan untuk Mataram kuno sendiri ya. Kemudian juga di sini sumber pendapatan yang ketika masa yang dilakukan ataupun yang diraih oleh Mataram kuno itu, yang pertama sumber pendapatannya, sumber sejarahnya yaitu dari prasasti Gondosuli.
Prasasti Gondosuli di sini yaitu menceritakan tentang seorang nahkoda kapal yang menggunakan bahasa Melayu memberikan persembahan untuk bangunan suci. Namun nahkoda kapal besar dari Melayu berlabuh di pantai Jawa Tengah dan melakukan aktivitas dalam pertanian juga perdagangan. Ini yang membantu, yaitu bahwasannya kerajaan Mataram kuno itu merupakan kerajaan maritim karena adanya dalam sektor pertanian juga perdagangan, yaitu yang dibawa oleh nahkoda besar dari Melayu. Kemudian juga bukti kemaritiman menurut Prasasti Sojomerto, ya. Kalian masih ingat Prasasti Sojomerto di sini? Itu yang pertama menggunakan huruf Pallawa kan, yaitu menggunakan bahasa Melayu kuno, dan menunjukkan terjadi hubungan dagang antara Jawa dan juga Sumatera. Itu sudah dalam sektor perdagangan, ya. Kemudian juga pelabuhan utama seperti Cirebon itu untuk Mataram kuno, kemudian Jepara, kemudian Pekalongan, Brebes, Tuban, dan juga Semarang. Itu merupakan suatu pelabuhan utama yang dipegang oleh kerajaan dari Mataram kuno. Kemudian ada juga bukti lain dari kemaritiman kerajaan Mataram kuno di sini, yaitu dari Prasasti Sangsang menyebutkan bahwa perahu sebagai sarana angkutan. Prasasti Sangsang gitu kan, perahu sebagai sarana angkutan ketika zaman dahulu. Kemudian ada juga Prasasti Kamalgian menyebutkan ada nahkoda dan pedagang besar yang dimiliki kapal dagang berkapasitas kapalnya besar, yaitu sampai 150 ton. Seperti itu. Itu yang membuktikan bahwa adanya kemaritiman di Mataram kuno. Kemudian juga selanjutnya Waktunya ada dari 12 menit lagi, Pak Rudi. 15 menit. Oke. Mungkin 12 menit lagi. 12 menit lagi. Yaitu Kerajaan Singasari, ya, bisa kalian lihat juga. Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok, yaitu kalian masih ingat ya, Ken Arok, ada Ken Dedes gitu kan ya. Itu yang cinta kepada Ken Dedes. Itu kisah cinta, cuman di dalamnya itu menyebabkan adanya suatu pertikaian, ya, dengan siapa, Tunggul Ametung kalau nggak salah ya, Tunggul Ametung itu. Tapi Bapak tidak akan membahas lebih ke sana gitu kan. Di sini Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi, yaitu setelah berhasil mengalahkan Kertajaya dari Kerajaan Kediri. Masa pemerintahan Ken Arok diwarnai dengan intrik politik, yaitu secara berturut-turut penguasa Singasari. Ya, yaitu yang pertama Ken Arok, kemudian ada Anusapati juga, kemudian ada juga Tojaya, ada juga Ranggawuni. Nah, itu merupakan dan sampai Kertanegara. Ya, Kertanegara itu merupakan raja terakhir, cuman yang membawa pengaruh, yaitu bisa dikatakan kerajaan raja yang besar Kertanegara di sana. Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Kertanegara. Ya, yang Bapak barusan sebutkan kan. Raja Kertanegara naik tahta yaitu pada sekitar tahun 1268 Masehi. Masa pemerintahan Kertanegara juga menandai keruntuhan kerajaan Singasari, ya. Karena ini merupakan raja terakhir. Kemudian pada tahun 1275 Masehi kedatangan Kertanegara mengirim pasukan ke wilayah Sumatera, yaitu untuk melakukan suatu ekspansi, ya. Kemudian pada masa pemerintahannya Kertanegara berusaha memperluas wilayah kerajaan Singasari hingga keluar Pulau Jawa dengan gagasan Cakrawala Mandala. Oke, di sini untuk mengenai dari Kerajaan Singasari, di sini pada masa Kertanegara ataupun raja terakhir, bisa dikatakan paling besar, ya, Singasari menjadi ekspansif. Ekspansif itu apa? Yaitu berusaha memperluas wilayahnya Singasari di sana, yaitu ketika masa Kertanegara. Itu menjadi ekspansif, yaitu berusaha untuk memperluas wilayahnya. Yaitu dengan menggunakan politik. Politiknya apa? Bisa dicatat, yaitu dengan menggunakan politik Dwipantara. Ya. Dwipantara itu apa? Dwi itu yang berarti pulau, antara itu luar. Jadi Kertanegara di sana itu melakukan ekspansif di sini itu untuk perluasan wilayah dengan menggunakan politiknya, yaitu disebut dengan Dwipantara, pulau dan juga luar. Ya. Kemudian cita-cita Kertanegara itu menyatukan Nusantara dan Singasari memiliki armada laut yang sangat kuat. Itu yang dicita-citakan oleh Kertanegara raja terakhir, gitu kan. Sampai akhirnya keruntuhan juga, yaitu
keruntuhan dari Singasari itu ketika masa Kertanegara, yaitu karena adanya cita-cita yang diinginkan cuman tidak dapat diraihnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu Kerajaan Majapahit, ya. Di sini untuk Kerajaan Majapahit sendiri, Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya, yaitu menantu dari Raja Kartanegara. Nah, tadi dari Singasari, ya. Yaitu pada tahun 1293, Raden Wijaya menobatkan dirinya menjadi Raja Majapahit dengan gelar Sri Kertarajasa Jayawardana. Itu gelarnya, ya. Kemudian juga peta di samping di sini merupakan wilayah Kerajaan Majapahit pada masa kejayaan. Masa kejayaan Majapahit dicapai pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, yaitu pada tahun 1935 sampai 1389. Dalam kitab Nagara Kertagama dijelaskan bahwa tahun 1357 masih hampir seluruh wilayah Nusantara berhasil disatukan oleh Gajah Mada dan juga Hayam Wuruk bahwa kekuasaan Majapahit di bawah kekuasaan Majapahit. Nah, tadi juga kan cita-cita yang diinginkan Kertanegara juga sama ya, ingin menyatukan Nusantara, cuman di sini berhasil disatukan oleh Gajah Mada, yaitu merupakan sektor yang sangat kuat ya, dan juga yang Wuruk. Di sini Majapahit juga ada dua faktor, yaitu ada yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor internal yang menyebabkan Majapahit menjadi kerajaan maritim, ya, di sini faktor internalnya yang pertama melanjutkan politik Dwi Pantara, ya. Dwi Pantara yang tadi merupakan politik yang dilakukan oleh Kertanegara. Di sini Kertanegara dengan sumpah palapa dari Gajah Mada, gitu kan, yaitu untuk menyatukan, yaitu melakukan ekspansif, yaitu peluasan wilayah ataupun sampai keluar pulau ataupun laut, gitu kan. Kemudian juga memiliki pejabat tinggi seperti Gajah Mada di Majapahit, ya. Kemudian komoditas beras sangat diminati kerajaan lain. Itu yang menyebabkan faktor internal Majapahit menjadikan suatu kerajaan maritim. Kemudian yang selanjutnya faktor eksternalnya juga meningkatnya jaringan perdagangan internasional di Jawa, Maluku dan juga Malaka, ya. Kemudian berkembangnya pelabuhan-pelabuhan dagang internasional. Kemudian melakukan politik mitra satata atau politik persahabatan dengan kerajaan-kerajaan lain. Ini dengan kerajaan-kerajaan lain itu diikat dengan tali perkawinan biasanya. Misalkan dari kerajaan ini adanya penjodohan sampai adanya tali perkawinan, gitu kan. Jadi melakukan politik mitra satata itu merupakan politik persahabatan, ya, persahabatan dengan kerajaan-kerajaan lain. Gitu. Kemudian juga ada kerajaan yang bercorak maritim Islam, ya. Waktunya tinggal 6 menit lagi. Kalian bisa lihat saja di sini untuk kerajaan bercorak Islam, maritim Islam itu yang pertama ada kerajaan Samudra Pasai, kemudian kerajaan Demak, kerajaan Mataram Islam, kemudian sama kerajaan Banten. Ya, ini merupakan kerajaan-kerajaan maritim yang ketika pada masa Islam yang bercorak Islam. Di sini seperti dari kerajaan Samudra Pasai itu ada salah satu pendiri yaitu bernama Malik As-Saleh, ya, atau memiliki gelar yaitu Marasilu, gitu kan, merupakan pendiri dari kerajaan Samudra Pasai. Kemudian juga ada kerajaan Demak. Di sini didirikan oleh Raden Patah dan menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa, ya. Kemudian ada kerajaan Mataram Islam juga didirikan oleh Ki Ageng Pemanahan. Ya, mungkin yang selanjutnya di sini ada kerajaan Banten juga. Nah, ini merupakan ilustrasi suasana perdagangan di Banten, yaitu sekitar pada abad ke-15, ya. Merupakan pelabuhan penting yang terletak di bagian barat. Mungkin ntar Bapak akan kalau ada yang masih belum puas, mungkin ntar bisa langsung saja tanyakan ke Bapak, ya. Karena ini untuk kerajaan Puncak Islam mungkin nggak akan keburu waktunya. Di sini ada juga pengaruh kerajaan maritim pada masa Hindu Buddha dan juga Islam. Ya, yang pertama di sini pengaruh kerajaan Hindu Buddha, ya, sampai masuknya kan dari India sampai Cina, merupakan jalurnya lewat ke Nusantara sampai adanya masuk pengaruh Hindu Buddha. Di sini politik dan pemerintahan, munculnya beberapa kerajaan Hindu Buddha di Indonesia yang tadi itu kan adanya pembagian struktur pemerintahan. Ini kan adanya seorang raja, gitu kan, dan adanya perbedaan kasta biasanya. Nah, dalam sektor ekonominya juga hubungan dagang dengan India dan juga Tiongkok. Ini, gitu kan. Kemudian kemajuan perdagangan rempah-rempah. Yang tadi kan komoditasi perdagangannya itu ada pala, ada cengkeh, dan juga ada kayu manis. Kemudian sosialnya pemberlakuan sistem kasta. Nah, di sini dalam masyarakat, jadi ada perbedaan,
gitu kan. Banyak masyarakat Indonesia yang menganut agama Hindu dan juga Buddha. Itu untuk pengaruh kerajaan Hindu Buddha ya. Kemudian juga ada di sini bisa kalian lihat, ini mungkin dalam ukiran yang tadi relief perahu bercadi ya. Kemudian juga ada Keraton Ratu Boko, kemudian Candi Medut. Mungkin kalian kalau studi lapangan pasti akan ke sini ya, ke Keraton Ratu Boko sama ke Candi Borobudur. Kemudian ada juga patung Prajana Praminata. Kemudian di sini pengaruh kerajaan Islam, baik dalam sistem pemerintahannya itu menyebutkan kerajaan berubah menjadi kesultanan. Nah, kalau tadi kan raja disebutnya, kalau di Hindu sama Buddha, kalau di kerajaan Islam di sini disebut itu sultan, kesultanan, ya menjadi kesultanan, bukan kerajaan ataupun ada juga bangunannya itu keraton, ya, ataupun kesunanan. Ya, seperti itu. Kemudian dalam menjalankan pemerintahannya, raja ataupun sultan dibantu oleh lembaga penasihat yang dikenal sebagai sebutan majelis lama, itu yang berbau dengan sistem pemerintahnya di dalam. Kemudian ekonominya, penerapan pajak dan bea cukai dalam perdagangan dan juga pelayaran sudah dilakukan ketika masa kerajaan Islam, kerajaan yang bercorak maritim. Kemudian keberadaan sistem saham yang membagi keuntungan dalam aktivitas perdagangan ya. Nah, di sini juga ada upacara grebek ya. Nih, di sini bangunan keraton, kemudian ada masjid juga kan. Kemudian ada juga kitab, itu yang melatar belakangi adanya kerajaan-kerajaan Islam ketika itu. Ya mungkin sampai di sana untuk pembahasannya ya. Mungkin kalau misalkan kalian masih belum puas, silakan langsung saja tanya ke Bapak ya, gak apa-apa, karena untuk nomor WA Bapak masih tetap sama aktif, Bapak gak pernah berubah ya. Bapak juga selalu aktif. Silakan kalau misalkan masih ada yang mau ditanyakan apabila kalian masih bingung ataupun kalian masih penasaran dengan pembahasan untuk kali ini. Seperti itu. Mungkin dicukupkan sekian, semoga saja materi singkat ini yang Bapak sampaikan kepada kalian ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga mohon maaf apabila suara Bapak kurang jelas ya, karena dengan kondisi Bapak yang seperti ini ya, mohon dimaafkan. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah ikut bergabung, dan juga saya ucapkan juga kepada Bu Yati yang sudah membantu untuk mengatur jalannya pembelajaran dan untuk pertemuan kali ini. Mungkin dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini saja mungkin ya Pak Rudi. Iya, mangga Bu. Ya, dan ingat presensi ditutup setelah kegiatan ini selesai ya, dan sebelum jam 10 harus sudah dikirim kepada Pak Rudi melalui link resumenya. Iya, baik anak-anakku sekalian ya, gimana Pak Rudi? Untuk kelas 10 IPS 1 sampai IPS 5 ya. Jadi IPS 4 sampai IPS 5 juga sama kelas 11, ya. Kelas 11. Kelas 11. Ya, 11 IPS 4 sampai IPS 5 ya. Jadi ntar akan Bapak kirimkan ke Pak Otim. Itu kan untuk kelas 11 IPS 4 sampai IPS 5. Karena kelas 11 IPS 4 dengan IPS 5 oleh Pak Otim ya? Oleh Pak Otim ya. Jadi tetap mengerjakan. Oh, iya. Dan Bapak kan. Iya. Jadi ini untuk semua kelas IPS ya, IPS 1, 2, 3, 4 dan juga IPS 5, dan itu langsung ada penilaian. Kegiatan Zoom ini pun merupakan penilaian awal, resiko juga penilaian awal, itu start point bagi kalian untuk mendapatkan nilai. Dan tetap jaga semangat ya, jangan melehoi walaupun kita masih belum bisa bertemu, dan insya Allah mudah-mudahan sebentar lagi kita akan melakukan kegiatan tatap muka. Baik anak-anakku sekalian, karena waktunya sudah selesai, Ibu tutup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Dudis. Sehat ya. Jangan sakit Bu. terus. Amin. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu.